保证把他的记忆给搜出来。属下看看，似乎是你可知本少来自何处？来自什么地方？得罪我执法缥缈宫。一魔，凭什么想？七巧玲珑法。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-622-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 621. Kemarin, Qin-chan bersama Gu-chan telah berhasil mengejar Qi-xiong. Hal ini tentu saja membuatnya sangat panik dan hendak mencoba untuk melarikan diri lagi. Kali ini Mokara dan Kulodao pun dia tugaskan untuk bisa mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, Qi-xiong berhasil dihentikan oleh harta transformasi ruang. Tidak yang berakhir di sini, jadi Qi-xiong mencoba untuk melawan. Namun apapun yang dia lakukan, semua itu sia-sia saja. Yang ada malah dirinya yang dikalahkan oleh Mokara dan Kulodao. Pada akhirnya, Qi-xiong pun dibawa masuk ke dalam plat giok, karena Qin-chan hendak menanyakan beberapa hal kepadanya. Tapi Qi-xiong malah ingin mengirimkan sebuah surat dan mengancam Qin-chan. Sayang sekali itu adalah keputusan yang salah, karena tempat ini berada di bawah kendali Qin-chan. Alhasil yang ada malah Qi-xiong yang disiksa oleh mereka karena tidak kunjung mendengarkan pendapat Qin-chan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tekanan yang diberikan oleh Qin-chan sangatlah sulit untuk bisa ditahan oleh Qi-xiong. Ia juga kaget karena orang sekuat Mokara adalah bawahan dari Qin-chan. Sebenarnya Qin-chan memiliki banyak cara untuk bisa membuat Qi-xiong berbicara. Tekanan telah dirinya keluarkan dan sebuah serangan langsung ia berikan, di mana hal itu membuat Qi-xiong merasakan rasa sakit yang luar biasa. Pasalnya tubuhnya itu seakan-akan retak. Untung saja Qin-chan masihlah belum ingin menghabisinya, karena hanya ingin menyiksanya saja. Walaupun gitu, Qi-xiong masihlah belum menyerah. Ia tidak akan memberitahukan satupun rahasia yang ingin dia ketahui. Qin-chan tidaklah mempermasalahkan hal itu karena dia hanya perlu menyiksanya saja. Mokara meminta untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Pasalnya dia bisa menjamin kalau dia akan menggeledah semua ingatannya. Tapi Qin-chan tahu di dalam otak Qi-xiong terdapat sebuah larangan jiwa. Jika salah-salah, maka yang ada jiwanya akan meledak sendiri. Mokara paham dan ingin melihat hal tersebut, apakah larangan jiwa ini sulit untuk bisa ditembus. Hingga dia pun dikejutkan kalau terdapat mantra larangan jiwa yang berasal dari ras iblis asing mereka. Kulodao bahkan juga ikut memeriksa hal tersebut untuk mengecek apakah itu benar adanya. Ternyata itu memang benar. Larangan jiwa ini telah dimodifikasi dengan sangat kuat. Bisa dikatakan juga kalau sosok yang menanam larangan tersebut jauh lebih kuat dibandingkan mereka. 保证把他的记忆给搜出来。属下看看，似乎是。 Qin-chan paham dan meminta mereka untuk bisa mencontohkan larangan jiwa tersebut. Mereka paham dan mulai menciptakan larangan jiwa. Perlahan-lahan namun pasti, mantra yang rumit ini mulai mereka bentuk dan pada akhirnya Qin-chan pun bisa melihat hal ini dengan jelas. Tapi ini masihlah mantra yang lemah karena di dalam diri Qi-xiong merupakan mantra yang sudah dimodifikasi. Qin-chan paham betul kalau mantra jiwa itu sangat kuat. Jadi dia mulai memahaminya dulu hingga dia pun menemukan sesuatu yang sepertinya Qin-chan mulai memahaminya. Qi-xiong pun dia minta untuk sadarkan diri sambil bertanya apakah Qi-xiong tahu dia berasal dari mana. Qi-xiong tidaklah peduli asal-usul dari mereka karena yang pasti mereka semua akan mati sebab telah begitu berani menyinggung aula penegak hukum. Qin-chan paham, namun bagaimana jika mereka itu berasal dari istana Piao Miao? Seketika saja ini membuat Qi-xiong terkejut dan ketakutan. Qin-chan akan memulai rencananya dan meminta Mokara dan Kulodao untuk bisa kembali ke bentuk asli mereka. Perlahan-lahan pasti pada akhirnya mereka berdua pun menunjukkan wujud iblis mereka kepadanya. Pada awalnya Qi-xiong tidak percaya karena bagaimana mungkin mereka berasal dari ras iblis asing.
你可知本少来自何处？来自什么地方？得罪我执法自缥缈宫呢？ Keledau hanya tertawa sambil memberitahu kalau mereka tengah menjalankan perintah dari Kaisar Wanita untuk membersihkan aula penegak hukum. Kabar ini tentu saja mengejutkan Qixing. Terlebih lagi, rumor mengatakan kalau aula penegak hukum telah berani membongkar kerjasama permaisuri dengan ras iblis asing. Jadi, misi pembersihan ini merupakan sebuah tugas agar bisa mendapatkan kepercayaan kembali dari dunia Goyo. Tapi Qixing memberitahu kalau aula penegak hukumnya telah melakukan segalanya demi permaisuri istana Piao Miao. Jadi tidak mungkin dia akan dihukum. Tapi Mokara dan Keledau hanya tertawa. Pasalnya ini merupakan perintah langsung dari permaisuri. Jadi mereka harus segera dihabisi. Sebuah tekanan pun langsung saja diberikan oleh Keledau kepadanya. Tapi Qixing masihlah belum percaya kepada mereka. Qingchen pun memperlihatkan sebuah harta kepadanya yang mana itu adalah sebuah harta karun yang berasal dari istana Piao Miao dan tidaklah bisa dimiliki oleh siapapun. Qixing dapat mengenalinya sebagai bola pertama 7 lubang, salah satu dari harta karun tertinggi milik istana Piao Miao. Ia benar-benar kaget karena kelompok ini ternyata berasal dari istana Piao Miao. Kebingungan teruslah melintas dari diri Qingchen. Kebingungan teruslah melintas di pikirannya, hingga Qingchen pun memanfaatkan hal itu untuk menggunakan teknik 10.000 jiwa demi bisa mengendalikan jiwa hatinya. Qingchen ingin dia mengungkapkan semua informasi tentang situasi istana Piao Miao dan aula penegak hukum. Tanpa memberikan perlawanan, Qixing pun menjelaskan semuanya. Di mana perlahan namun pasti Qingchen mulai mengetahui kalau saat ini Qiansu ternyata sudah bergabung dengan istana Piao Miao. Sedangkan Jiruyu dibawa kembali oleh keluarga Ji. Sayang sekali Qixing hanya mengetahui hal itu saja. Namun dia juga tahu kalau istana Piao Miao sedang menyelidiki sesuatu yang penting. Qingchen yakin kalau petinggi keluarga Ji sudah tahu tentang kerjasama istana Piao Miao dengan ras iblis. Pasalnya mereka tidak ingin Jiruyu terlibat dalam rencana besar tersebut. Selain itu, istana Piao Miao ternyata telah melakukan penyelidikan mengenai asal-usul dari Abang Qingchen. Ia sangatlah takut hal buruk akan terjadi kepada Qiansu. Jadi apapun yang terjadi, Qingchen harus menemukan cara agar bisa menghentikan mereka. Perlahan-lahan pasti, Qixing pun mulai sadarkan diri sambil kebingungan mengenai apa yang telah Qingchen perbuat kepadanya. Sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kucing gemoy bingung mengapa Qingchen malah menyuruhnya, namun dia itu malah mengeluarkan api surgawi yang membuatnya takut. Qingchen memberitahu kalau aula penegak hukum memiliki banyak orang penting, jadi Qingchen tak bisa bergerak dengan bebas, berbeda dengan kucing gemoy yang sangat kuat. Dia bahkan bisa selamat dengan mudah di hadapan Martial Super King. Karena dirinya telah dipuji, membuat kucing gemoy senang. Ia akan menjalankan apa yang Qingchen perintahkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.